Pasar Ngasem kini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner tradisional di jantung kota Yogyakarta. Letaknya tepat di kawasan Taman Sari di dalam wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, jauh sebelum menjadi pasar, kawasan ini menyimpan lapisan sejarah yang panjang. Sebuah perjalanan yang dimulai dari genangan air, berlanjut ke kicau burung, hingga berakhir pada wujudnya yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1792, Sultan Hamengkubuwono II resmi naik tahta sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta. Di masa pemerintahannya, kawasan Ngasem masih berupa danau buatan yang merupakan bagian dari kompleks perairan Taman Sari. Danau ini kerap digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono II untuk berpelesir sambil menikmati keindahan keraton dari luar benteng. Dari permukaan air itu, Sultan dapat memandang bangunan-bangunan utama istananya dari sudut pandang yang tidak bisa dilihat dari dalam. Sebuah perspektif yang hanya bisa dinikmati dari luar tembok. Sultan HB2 dikenal sebagai sosok yang teguh menjaga tradisi dan kedaulatan kesultanan, serta keras dalam menolak intervensi pemerintah kolonial Belanda. Di tengah tekanan politik yang tidak pernah surut itu, Danau Ngasem menjadi salah satu tempat sang sultan melepaskan diri dari urusan istana. Seiring berjalannya waktu, air di danau tersebut surut. Permukaan tanah yang sebelumnya tergenang air berubah menjadi lahan kering. Lahan bekas danau kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area permukiman. Sekitar tahun 1809, di tengah permukiman yang tumbuh di atas bekas danau itu, muncullah aktivitas jual beli burung. Pasar ini kemudian dikenal luas karena satu komoditas utamanya, yakni burung. Burung bukan sekedar komoditas biasa di Yogyakarta. Memelihara burung sudah lama menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas masyarakat Jawa. Dan Pasar Ngasem tumbuh menjadi tempat yang memenuhi kebutuhan itu. Kehadiran pasar burung di Ngasem bukan tanpa alasan. Dalam falsafah hidup masyarakat Jawa, memelihara burung atau kukila adalah salah satu penanda kesempurnaan seorang laki-laki, sejajar dengan memiliki rumah, keris, dan kuda. Burung bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan simbol status sosial, ketenangan, dan keberuntungan bagi sang pemilik. Maka, Pasar Ngasem bukan sekadar tempat jual beli, melainkan ruang di mana nilai-nilai budaya Jawa itu dipraktikkan setiap harinya. Pada dekade 1960-an, keramaian Pasar Ngasem semakin meningkat setelah para pedagang burung dari Pasar Beringharjo resmi dipindahkan ke sini. Sejak saat itu, Pasar Ngasem berkembang menjadi pusat perdagangan burung terbesar di Yogyakarta. Setelah lebih dari 1 abad menjadi pusat perdagangan burung, kawasan ini kembali mengalami perubahan besar. Pada tahun 2010, dalam rangka revitalisasi kawasan wisata Taman Sari dan pelestarian cagar budaya, seluruh aktivitas perdagangan burung di Pasar Ngasem resmi direlokasi ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, yang lebih dikenal dengan nama Pasti. Tahun 2010 pasar burung pindah ke Jalan Banten. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus. Lengkapnya Agus Prajon. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pasar Ngasem.
sebelum direnovasi pasar itu, tahu saya itu cuma itu apa, gubuk-gubuk kecil itu. Setelah tahun 1960 pasar itu baru dikelola sama Dinas Perdagangan. Pasar Aset itu dulunya juga cuma pasar tradisional, bersandingan dengan pasar dulu. Pasar tradisional juga meliputi sayuran sama sembako juga masih. Tahun 2010 pasar burung pindah ke Jalan Banten. Sekarang itu masih tetap pasar tradisional, tapi untuk akhir-akhir ini karena viral, untuk yang bikin viral pertama itu dari kuliner. Ya, setelah dari kuliner viral, muncullah semua pedagang ingin beralih jualan kuliner. Kita dulunya tahun 2023, 23, 24 mulai viral untuk kulinernya. Kita juga karena kan seperti tawar-menawar masih kok. Iya, karena pasar Ngasem itu dulunya dari arah utara itu sampai selatan, itu juga banyak pohon asem lagi. Sampai sekarang makanya kita direduksasi untuk pohon asem menanam kembali untuk yang pohon asem itu kemungkinan untuk melestarikan nama itulah. Ya ini yang kan pohon asem ini kan baru-baru semua ini. Sekitar 4 tahun lalu 5 tahun yang lalu. Menurut sejarah dulunya juga banyak pohon asem. Kita sementara kegiatan kita cuma aja sawalan tiap tahun sekali sama pengajian tiap Selasa awal setiap bulan awal sama baca Iqra tiap Selasa. Setelah selesai aktivitas jam 1 siang, ya saya kira ada peningkatan. Sementara itu kita makin bagus rankingnya, ya makin naik terus, makin. Kalau kita cuma mempertahankan sistem pasarnya kan cuma turun temurun dari pemilik ibu nenek ke ibu dan anak kan ini. Ya dari dulu kan sudah ada pemiliknya, contohnya ini kita bikin struktur kepemilikan lahan ini. Itu dari dulu, jadinya orang baru itu nggak ada, cuma menerusin usaha orang tuanya. Tahun-tahun sekarang untuk yang paling menonjol itu kuliner. Kita sudah di zoning atau bagi-bagi pasar kita untuk sayuran yang bawah, sembako yang sana, ada ikan untuk sini untuk pakaian, sana untuk souvenir, timbul sendiri untuk kuliner. Karena banyak pengunjung, orang penasaran untuk beli pakaian, untuk belanja. Pasarnya itu kemungkinan gimana ya? Untuk pasaran nggak ada pembatasnya, jadinya kemungkinan banyak orang untuk pergi ke pasar. Ya, biarpun belum viral, tapi aktivitas juga berjalan. Itu waktu itu banyak bantuan yang masuk dari pinjaman dari itu, bank itu kan pinjaman tanpa bunga kan untuk mensupport untuk pedagangnya ada. Saya kira online itu nggak terlalu berpengaruh di pasar Asem. Soalnya merasakan ingin tahunya itu loh. Orang dari luar kan cuma ingin tahu pasar Asem kayak apa toh, wisata kuliner Asem ini gimana toh. Kita cuma online cuma sebagian aja, cuma orang yang nggak mau tahu dunia luar aja. Ya cuma di rumah makan enak, tapi nggak tahu keseruan di luar kan nggak tahu. Nah itu yang bikin penasaran orang lain tuh keseruannya itu, karena pengen antri panjang. Dia itu dari luar daerah Kalimantan, Sumatera, Malaysia, itu juga ingin cuma menikmati kuliner di pasar Asem. Kita makin liburan makin ramai.
Natal dan Tahun Baru itu sampai 7.000-8.000 pengunjung. Jadi seluruh dunia aja lah. Kalau kita kan nggak terbatas cuma orang lokal aja. Itu dari luar juga banyak. Tapi cuma ya berapa persen dari luar ada loh Mas. Daripada dibanding pasar dibanding di luar pasar langsung, pengunjung luar pasar itu lebih banyak ya. Nama saya Ali, saya pedagang di sini. Kalau perizinannya bisa pasar, bisa pakai dinas pariwisata atau perdagangan. Kalau untuk pengelolaan itu nanti kalau batas pasar itu cuma ini sampai ke timur, kalian sampai ke timur itu pasar. Kalau kebanyakan digunakan nanti banyak hal kayak seni pertunjukan atau yang dari mana aja bisa menggunakan kalau lewat izin kayak ada pesta pernikahan juga bisa di sini. Kalau mau ada apa yang dari sekolah mau ngadakan pensi satu ini juga terutama yang kalau apa itu yang ada acara-acara dinas kebudayaan juga itu bisa pakai sini juga. Iya dari situ nanti ada apa ini buat UMKM buat kamu itu kan ditempatkan di situ biasanya. Kalau ada pertunjukan kan ada itu yang UMKM kecil-kecil itu penempatannya di situ. I'm Peter Jacobs from the Netherlands. Because I saw it in Google Maps and it looked interesting, so I ordered a bike and went here. So it's really cool. People are very friendly over the streets. People working here, and they show me around. It's really nice. Yes, I'd say go here. It's fun.